Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai lab session 5 yaitu Data and Future Thinking. Nah, di sini ketentuan videonya yaitu menunjukkan dan menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik di setiap langkah praktikum di atas kode program. Oke, kita lanjut ke bagian labnya ya. Jadi di pertama kali tuh di sini saya menggunakan from Google Colab import file upload sama dengan files upload. Jadi di sini saya berkode berfungsi untuk agar sini bisa mengupload filenya ke dalam Google Colab-nya dan akan dianalisis dan data-data itu bisa digunakan di Google Colab-nya. Nah, di langkah pertama ini langkah melakukan data understanding. Jadi di sini tuh ada load dataset menggunakan pandas. Lalu saya tuh juga menampilkan di sini menampilkan 5 baris. Pertama, jadi di sini tuh untuk melihat gambaran awal dari isi datanya. Jadi setelah itu saya cek juga jumlah baris dan kolomnya supaya tahu nih apa namanya ukuran dari dataset yang dipakai. Jadi dari hasil yang saya dapatkan, dataset ini memiliki 20.848 baris dan 19 kolom. Nah, selanjutnya saya ini juga menampilkan nama-nama kolom untuk melihat atribut apa saja yang tersedia di dalam datanya. Nah, di sini ada order ID, total KTK atau quality, total wire-nya, total return-nya, total diskon, produk, dan ya, masih banyak lagi nih. Nah, untuk variabel targetnya saya tuh menggunakan status. Saya menggunakan status pesanan karena praktikum ini kan berfokus pada melihat pembatalan pesanan. Lalu sini juga membedakan fitur numerik dan fitur kategorika. Jadi fitur numerik ini tuh adalah kolom yang berisi angka. Angka yang bisa dihitung. Sedangkan fitur kategorikal itu adalah kolom yang berisi teks atau kategori begitu. Nah, jadi untuk di langkah pertama ini tujuannya adalah supaya saya ini bisa paham struktur data yang akan saya analisis. Jadi saya tidak langsung masuk ke analisisnya, jadi tahu isi dataset itu seperti apa. Baru kita lanjut ke langkah kedua, pre-processing. Nah, jadi ini kodenya, ini ada di sini saya menggunakan rapikan tampilan outputnya menggunakan ini agar tampilannya jadi rapi. Nah, di sini ada membuat is cancel dari status pesanan, membuat fitur is COD dari metode pembayaran, ekstrak informasi waktu, lalu membuat minimal satu fitur yaitu menggunakan shipping cost kategori dan melakukan hasil berupa kolom setelah processing. Nah, ini mau ngecek jumlah nilai pada fitur baru, simpan dataset hasil modifikasinya. Nah, jadi pada langkah kedua ini saya melakukan pre-processing sederhana pada data. Nah, yang pertama itu saya membuat fitur is cancel dari kolom status pesanan. Nah, fitur ini tuh dipakai untuk menandai apakah pesanan itu dibatalkan atau tidak. Nah, kalau dibatalkan itu nilainya 1, kalau tidak dibatalkan tuh nilainya 0. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, status pesanan nih, berarti kalau dia batal itu nilainya 1. Kalau dia 0 itu bener. Kalau dia batal nilainya 1, kalau tidak batal tuh nilainya 0 ya. Nah, jadi di sini kelihatan ya dia is cancelnya 0 semua. Jadi dia aman dari pembatalan. Nah, lalu kemudian fitur ini jumlah nilai is cancelnya. Nah, di sini terlihat nilainya kan gitu. Nah, lalu ada jumlah nilai is COD-nya. Nah, fitur dari metode pembayaran. Fitur itu dipakai untuk membedakan transaksi COD dan non COD. Nah, selain itu juga saya mengambil informasi jumlah nilai hour.
Jadi informasi dari kelompok terpesanan itu disimpan pada fitur hour ini ya, dan tujuannya supaya nanti waktu pemesanan itu bisa dianalisis dengan lebih mudah. Nah, selain itu saya juga membuat satu fitur tambahan, yaitu kategori ongkir untuk mengelompokkan apa namanya, ongkos kirim menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi menurut saya fitur ini penting karena ongkir cukup mungkin berpengaruh ke keputusan pelanggan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanannya. Dan di akhirnya ini dataset processingnya saya simpan dengan nama dataset process 2478065 yang bisa dipakai di proses berikutnya begitu. Nah, lalu pada langkah kedua ini processing saya lakukan supaya data ini lebih mudah dibaca dan fitur-fitur penting yang berhubungan dengan pembatalan bisa dianalisis dengan cepat. Lalu ini langkah 3, yaitu feature exploration. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang sudah dibersihkan tadi, data proses 2478065. Ini kode yang digunakan ada fitur 1 itu ada SCOD, fitur 2 perkiraan ongkos kirim, fitur 3 total quality, dan ini dari ringkasan singkat untuk screenshotnya ya. Tapi itu bagian dari dalam fitur-fiturnya. Nah, jadi pada langkah ketiga tuh terdapat 3 fitur kan tadi itu yang mempengaruhi pembatalan pesanan. Tadi itu ada fitur SCOD, lalu ini nih, SCOD, lalu ongkir grup, dan KTY group. Nah, jadi yang pertama nih, fitur 1. Jadi fitur pertama ini kan adalah SCOD. Nah, fitur ini dipilih karena metode pembayaran COD itu cukup logis kalau dikaitkan dengan pembatalan. Jadi pada transaksi COD, pembeli ini kan belum membayar di awal, jadi itu dia ada kemungkinan besar berubah pikiran dan bisa memiliki potensi pembatalan yang lebih besar. Dari hasil analisis ini dari hasil analisis presentasi pembatalan pada non COD itu sekitar 11,53%, sedangkan pada persentase pada non COD itu di 11,53%. Nah, sedangkan pada COD itu sekitar 13,58%. Jadi dari angka ini terlihat bahwa pesanan COD itu memang punya tingkat pembatalan yang lebih tinggi. Lalu fitur 2 yaitu ongkir grup. Nah, fitur ini dipilih karena ongkos kirim ini sering menjadi pertimbangan pembeli sebelum menyelesaikan transaksi. Dari hasil analisisnya ini, kelompok ongkir rendah memiliki persentase 10,46%. Lalu untuk ongkir sedang itu di 13,32%. Dan ongkir dengan harga tinggi itu di 21,14%. Nah, jadi di sini terlihat nih pola yang cukup jelas, yaitu semakin tinggi ongkirnya, semakin tinggi juga kemungkinan pembatalannya begitu. Lalu di yang terakhir, KTY group terhadap is cancel. Jadi fitur ketiga itu kelompok jumlah produknya. Nah, fitur ini dipilih karena jumlah produk dalam satu pesanan itu juga bisa mempengaruhi keputusan pembeli. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa kelompok 1 itu memiliki pembatalan sekitar 14,22% untuk di satu produknya, lalu di 2-3 produk itu di sekitar 9,66%, dan kelompok lebih dari 3 produk itu 11,63%. Jadi jumlah produk juga
punya hubungan dengan pembatalan, walaupun polanya tidak sekuat ongkir tadi ya, karena ongkir lebih besar tadi persentasenya. Nah, jadi kalau dilihat dari tiga fitur ini, yang paling kuat terlihat pengaruhnya itu adalah ongkir ya, karena perbedaan persentasenya ini paling jelas dia 21. Dari yang lain juga ya ini paling besar. Oke, kita lanjut ke oh iya, langkah keempat ini analisis pola. Jadi di sini ini kodenya. Nah, kita lanjut ke 4A, persentase pembatalan COD vs non COD. Nah, jadi untuk COD versus non COD itu hasilnya menunjukkan bahwa non COD ini memiliki pembatalan sekitar 11,53%, sedangkan COD itu memiliki persentase di 13,58%. Jadi pesanan COD ini punya tingkat pembatalan yang lebih tinggi. Nah, lalu ongkir versus pembatalan. Untuk hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, hasil paling jelas itu ongkir paling rendahnya sekitar 10,46%, sedangkan di yang sedangnya 13,32 dan tingginya di 21,14. Jadi kan kelihatan nih, semakin tinggi ongkirnya semakin tinggi juga pembatalan pemesanannya. Lalu hubungkan jumlah produk dengan pembatalan. Jumlah produknya dengan pembatalan. Kan kelihatan jadi sini ya, semakin sedikit produk yang dipilih itu dia semakin tinggi. Jadi di sini bisa dilihat tuh, satu produknya dia 14,23, di sini 9,66, dan yang di atas 3 produk itu di sekitar 11,62. Nah, jadi jumlah produk juga itu berhubungan, tapi ya balik lagi dia nggak sekuat ongkir yang tadi, karena ongkir tadi dia mungkin orang-orang juga berpikir ya, kayak dia beli satu produk nih, tapi ongkirnya 50.000 gitu, kayak gede banget ya. Pasti orang-orang mikir, pasti orang-orang jadi membatalkan pesanannya gitu. Orang-orang bakal berpikir mencari ongkir yang lebih rendah, karena ongkir juga terlalu mahal kalau barang yang dibelinya hanya sedikit gitu. Nah, begitu juga kenapa satu produk nih, kalau orang beli satu produk itu juga mengaruh pada ongkirnya. Kayak kalau di Shopee nih, kalau cuma beli satu produk kan, terus ongkirnya gede nih, jadi kan mempengaruhi kan, dari apa namanya, dia cuma beli satu produk terus ongkirnya gede, semakin besar tuh pembatalan pemesanannya gitu. Lalu lab session, langkah segmentasi data. Oh, sebentar. Kita lanjut lagi yang di sebelumnya ini. Nah, jadi dari tiga analisis tadi itu, pola yang paling kuat itu kan ongkos kirim dan pembatalan pemesanan. Nah, jadi oh ini belum selesai. Ini kita lanjut ke ini, langkah yang kelimanya. Langkah kelimanya ini segmentasi data. Nah, jadi di segmentasi data ini, nah, terdapat ini nih, segmentasi berdasarkan ongkos kirim, membagi data menjadi 3 kelompok, rendah, sedang, tinggi. Hitung tingkat pembatalan dan masing-masing kelompok, tentukan. Oke. Nah, hasil segmentasi data berdasarkan ongkos kirim. Jadi pada langkah kelima nih, saya melakukan segmentasi data. Jadi saya ini membagi data berdasarkan fitur ongkir menjadi 3 kelompok, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Saya memilih ongkir untuk segmentasi ini karena di langkah sebelumnya fitur ini yang paling jelas menunjukkan pola terhadap pembatalannya. Jadi hasil segmentasi ini menunjukkan bahwa kelompok rendah ini memiliki tingkat pembatalan sekitar 10,66%, yang bagian sedangnya di 13,32% dan di tingginya 21,14%. Jadi kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi itu adalah kelompok ongkir tertinggi. Nah,
Nah, kita lihat lagi ya. Kan dari sekian banyak nih, dari bukan dari sekian banyak, dari langkah keberapa tadi itu, langkah ketiga ya? Oh, bukan. Mana sih? Oh, ini langkah ya, dari langkah ketiga lalu keempat dan sampai ke langkah kelima. Nah, kelihatan kan bahwa ya itu yang seperti tadi itu, ongkos kirimnya. Kenapa? Karena ongkos kirim ini sangat sangat mempengaruhi pembatalan. Orang-orang pasti sangat berpikir, lebih baik mereka tuh mahal barang dibanding ongkirnya mahal. Saya pernah melihat salah satu orang, dia tuh pembeliannya satu barang, harganya itu 10.000, ongkirnya 15.000 kalau nggak salah. Tapi kalau dia beli seharga 15, dia jadi gratis ongkir. Jadi untuk harga, maksudnya tuh harga barangnya itu 15.000, maka dia akan gratis ongkir. Tapi karena harga barangnya itu hanya 10.000, jadi ongkirnya itu 15.000 kan. Dia lebih baik menaikkan harga barangnya, mencari harga barang yang harganya 15.000 dibanding dia membayar ongkirnya tadi. Jadi terlihat ya bahwa orang tuh sangat mempertimbangkan sekali gitu kalau ongkirnya tinggi gitu. Nah, kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi. Jadi kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi adalah di kelompok tertinggi, yaitu di sekitar 21,14%. Di langkah 6, ini analisis konfliknya. Oke. Pada langkah ke-6 ini, oh ini dia. Pada langkah ke-6, di sini mencari satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan nih. Jadi data yang sudah saya cari di sini ya, data yang sesuai dengan pola umum itu adalah di kode order ID-nya itu di 000011. Status pesanannya batal. Metode pembayarannya COD dan perkiraan ongkos kirimnya 53.000. Jadi masuk kelompok ongkir tinggi. Dan data ini sesuai dengan pola umum karena COD dan ongkir itu memang cenderung lebih berisiko dibatalkan. Kayak yang saya jelaskan tadi kan, di sini terlihat nih. Yang pertama dia mau ada COD, karena kan COD ini apa ya, orang-orang tuh mempunyai pemikiran yang lebih tinggi untuk membatalkannya gitu, karena ya kan uangnya belum diberikan gitu kan. Jadi mereka masih mempunyai kayak, ya udahlah, atau enggak mereka dapat promo lain nih yang kayak sebelum ini dia sudah beli nih, terus ternyata di toko lain ada promo nih, ya udahlah yang tadi batalin aja lah, mending yang di sebelah sini saja, harganya lebih murah gitu. Lalu untuk ongkos kirim juga gitu, ongkos kirim juga kan mahal banget, 53.000. Tapi kalau dia cuma beli pesanannya cuma satu macam aja gitu, akhirnya sudah segitu, pasti dia bakal pikir-pikir lagi gitu untuk membelinya. Nah, lalu data yang bertentangan itu ada di order ID 00023. Pesanannya selesai, dia COD dan ongkos kirimnya 44.000. Sebenarnya ini COD dan 44.000. Nah, status pesanannya tetap selesai. Jadi data ini belum mengikuti pola umum ya. Kenapa? Sebenarnya bisa saja nih ya, dia itu membeli barang yang besar gitu. Kayak contohnya dia beli kulkas di Shopee gitu kan. Kulkas di Shopee, COD, ongkirnya cuma 44.000. Ya nggak apa-apa dong. Karena kan dia kenanya ya untuk ukuran kulkas kan berat kan. Dan ongkirnya segitu ya pasti dia okein gitu untuk barang-barang yang tertentu juga. Makanya pola ini nggak selalu benar gitu kan, nggak selalu sama gitu. Tapi kalau untuk pola umumnya yang kebiasa apa ya, lebih banyaknya itu tuh ya pola yang seperti ini. Tapi untuk contoh pola yang bertentangan tuh ya seperti itu. Tapi ada kemungkinannya seperti yang saya jelaskan tadi itu, yang kalau dia barangnya besar, ongkirnya kecil. Nah, tapi walaupun dia satu barang aja, dia beli satu kulkas gitu kan, COD, lalu ongkirnya cuma 44.000 ya oke-oke aja, karena kan emang dia barangnya termasuk barang yang besar gitu. Nah, jadi kan kita di sini saya di sini melihat bahwa pola dalam suatu
suatu data itu tidak selalu mutlak. Jadi kemungkinan ada faktor lain yang tidak terlihat langsung di datasetnya. Jadi kayak ya seperti yang saya jelaskan tadi kan, ada kebutuhan pembeli terhadap barang tersebut, lalu lokasi pengirimannya, lalu promo atau keputusan pembeli yang tetap ingin melanjutkan pesanan walaupun ongkirnya tuh tinggi gitu. Jadi langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa pola umum itu memang ada, tetapi ada juga pengecualian di setiap polanya gitu. Kita balik ke, nah kita ke refleksi. Refleksi. Jadi pada bagian ketujuh, apakah pola dalam dataset dijelaskan dengan aturan sederhana? Jadi, sebagian pola dalam dataset ini memang dijelaskan dengan aturan sederhana, seperti contohnya pada pesanan COD dan ongkir yang tinggi cenderung sering dibatalkan gitu. Jadi kita menggunakan pola-pola yang seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi atau aturan yang gagal yaitu pada yang tadi itu kan, aturan gagal itu pada pesanan COD dengan ongkir tinggi tapi tetap selesai, karena ya mungkin mereka nih punya, yang saya jelaskan tadi, punya kebutuhan tersendiri terhadap barang itu gitu. Jadi walaupun ongkirnya tinggi ya tetap mereka selesaikan gitu, atau enggak ya mungkin mereka emang amanah gitu kan, tidak suka membatalkan pesanan. Nah, lalu apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Jadi kalau untuk kesulitan, karena mungkin perilaku pelanggan yang tidak selalu konsisten ya. Jadi faktor lainnya juga dari luar data yang ikut mempengaruhi keputusan pembatalan. Kalau sistemnya hanya mengandalkan aturan sederhana, hasilnya tuh bisa terlalu kaku dan kurang akurat seperti yang tadi. Karena kan kita nggak tahu kan kebutuhan dari setiap eh, pelanggan itu bagaimana gitu. Bisa aja dia membutuhkan barang itu gini, dia tuh toko terdekat dan dia tuh memang butuh barang itu besok gitu. Nah kalau dia beli di toko terdekat tapi harganya, bukan harganya, ongkirnya tinggi, ya mungkin dia iyain aja, dari mending dia pilih itu daripada dia beli di toko yang jauh gratis ongkir tapi malah nyampainya harus ini beberapa hari gitu. Karena kan sekarang udah ada paket yang instan kan, dan instan itu ya dia lebih mahal setahu saya di Shopee. Nah jadi kita lanjut ke bagian 8, eksplorasi lanjutan. Nah, jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Jadi pada langkah ke-8, pada langkah ini data ini masih bisa dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik transaksinya. Jadi misalnya nih, metode pembayaran, ongkos kirim, jumlah produk, dan waktu pemesanan. Jadi nanti bisa muncul kelompok seperti transaksi COD dengan ongkir tinggi, lalu non COD dengan ongkir rendah, transaksi dengan jumlah produk sedikit, atau transaksi dengan jam tertentu begitu. Artinya walaupun target pembatalan maksudnya walaupun tanpa target pembatalan, data tuh masih bisa dikelompokkan berdasarkan kemiripan dari fitur-fiturnya. Oke. Nah, eh, jadi dari seluruh praktikum ini, saya ini bisa melihat bahwa beberapa fitur itu memiliki hubungan dengan pembatalan pesanan, termasuk ongkos kirim dan metode pembayaran COD. Tetapi pola tersebut tuh nggak selalu berlaku mutlak ya, sehingga pendekatan berbasis aturan punya keterbatasan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.